Effendi Siregar. Beliau adalah Dewan Pembina Yayasan Pemberdayaan Garam Rakyat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Baik, dan satu lagi Bapak Sidi Asmono. Beliau adalah Wakil Ketua Yayasan Pemberdayaan Garam Rakyat. Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Baik, untuk di awal saya ke Pak Amir terlebih dahulu. Pak, kita membicarakan tentang pemberdayaan garam rakyat. Sebenarnya bagaimana sih kalau saya boleh tanya nasib petani garam sendiri sampai saat ini di Indonesia? Itu kan selalu harus dihubungkan dengan kebutuhan garam, ya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya bukan kadang-kadang ada angka-angka yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, 2,9 juta ton produksi garam itu sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Cuma angka ini nanti di Departemen Perdagangan berbeda, Departemen Perindustrian berbeda, ya kan? Sehingga terdapatlah memang ada selisih produksi garam. Kalau garam itu kan kita bagi dua, secara sederhana, satu garam industri sama garam konsumsi. Nah, yang diimpor ini seharusnya yang lebih banyak itu garam industri. Namun dalam kenyataannya garam konsumsi juga diimpor. Padahal sebenarnya kita punya kapasitas kemampuan untuk itu. Memang ada perdebatan, angka kelautan itu tidak sama dengan angka perdagangan, ada selisih kira-kira 250.000 sampai setengah juta ton. Inilah sebenarnya dianggap masih kurang kita, oleh karena itu diimpor. Jadi ada cara berpikir jalan pintas. Artinya kalau supply and demand itu ada selisih, dengan gampang orang bilang impor saja, padahal jangan begitu seharusnya. Kalau supply demand, jadi ini yang namanya perbedaan perspektif ideologis. Kalau supply demand ada selisih, jalan keluar jangan impor. Harusnya langsung berpikir meningkatkan produksi. Bukan impor. Impor adalah bagian dari suatu usaha kecil untuk menutupi sementara. Tapi konsentrasi terbesar sebenarnya adalah melakukan produksi. Nah, kekeliruan kita, ini secara ideologis saya bilang, ambil jalan pintas. Ambil rente, karena ini juga berhubungan dengan kartel-kartel kan, ya saya bicara terus terang. Yang lebih gampang impor dengan ambil selisih harga, sehingga akhirnya kebiasaan impor ini terus menerus. Padahal kita dulu pernah swasembada, ini berdiri bulu rumah saya, kesel, karena seharusnya kita bisa, kalau jalan pikirannya adalah tingkatkan produksi. Impor hanya bagian dari mengatasi sementara, kita setahun 2 tahun selesai. Dan sekarang enggak. Impor. Akhirnya tidak pernah berpikir bagaimana menyelamatkan produksi. Oke, saya ingin beralih ke Pak Sidi. Kondisi potensinya kan sebenarnya besar. Tadi sekilas Pak Amir sebenarnya sudah menyampaikan kalau memang demand-nya lebih besar daripada supply-nya, harusnya kita berupaya meningkatkan supply tersebut. Di waktu yang lalu saya pernah jumpa petani garam, Pak Hasan kalau nggak salah namanya. Sebenarnya kita mampu, bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Apa yang terjadi Pak Sidi? Kenapa keadaan ini stagnan? Kenapa keadaan ini pada status quo? Ya, sebetulnya ini kalau dari produksi garam rakyat ada beberapa kendala yang harus diatasi, seperti peningkatan produktivitas dan kualitas. Yang pada saat ini paling tidak mulai tahun 2011 dan mungkin 3 tahun sebelumnya itu sudah ada teknologi-teknologi terapan yang diketemukan sendiri oleh petani, contohnya oleh Bapak Hasan Ahmad dari Santing Indramayu, itu menemukan sebuah teknologi yang sangat sederhana sebetulnya, dan beliau sudah patenkan menjadi teknologi rakyat untuk meningkatkan produktivitas yang semula mungkin per hektar hanya 80 ton, itu garam itu bisa ditingkatkan menjadi 100 sampai 150 ton per hektar. Dan juga biasanya garam rakyat itu karena proses pengolahan garamnya masih tradisional, ini kita sering mendapati garam itu berwarna kecoklatan atau agak kotor. Nah, dengan teknologi yang diciptakan atau ditemukan oleh Pak Hasan itu bisa memutihkan, sehingga produktivitas naik, kemudian kualitasnya juga menjadi bertambah baik, putih kristal cemerlang, sehingga ini akan mempengaruhi terhadap penerimaan pasar. Otomatis harganya juga akan meningkat. Nah, artinya belum semua daerah itu menggunakan teknologi yang terkait dengan peningkatan produksi, produktivitas, dan juga peningkatan kualitas. Oke, Pak Amir, kalau dengan kondisi seperti ini,
Yayasan Pemberdayaan Garam Rakyat. Yep. Unik di situ ada kalimat pemberdayaan. Yep. Positioning apa yang sebenarnya diambil oleh yayasan ini? Ya. Pak Fadel kan sebelumnya menteri, dia berada dalam posisi pemerintah, tapi dia kan punya komitmen individual yang sangat tinggi untuk membuat usaha perekonomian rakyat. Dalam konteks ini, garam rakyat secara spesifik. Sekarang dia pindahnya itu dalam posisi civil society. Jadi kan harus dibikin balance, karena kalau komitmen dia di sini tidak ada yang mendorong, melakukan kontrol, dia merasa kecewa, kan nggak bisa menjalankan sesuatu yang sudah jadi komitmen buat diri dia. Sehingga dalam posisi tandem misalnya, ada pasar, ada pemerintah, ada civil society. Posisi dia di sini sekarang untuk melakukan kontrol terhadap pasar, push terhadap negara, supaya komitmen pemberdayaan garam rakyat itu jalan. Itulah sebabnya yayasan ini berdiri dalam posisi seperti itu. Gitu. Baik Pak, Yayasan Pemberdayaan Garam Rakyat ini apa poin utamanya untuk memperbaiki nasib petani garam? Yang pertama, sekarang kita harus kerjasama dengan berbagai macam stakeholders, transparan sebetulnya. Jadi jangan dianggap juga ini posisi oppose ya. Kontrol. Pemerintah sudah punya program, kita kontrol untuk push. Kita sendiri akan melakukan program misalnya pendidikan usaha pemberdayaan, akses terhadap pasar, ya. Konsultasi terhadap permodalan, bantuan teknologi seperti yang disebutkan Mas Sidi tadi. Ini aspek-aspek ini. Nah, kemudian kita konsentrasi pertama kali memang Madura. Kita akan masuk ke Madura karena ini kan sebetulnya lambang dari ini kan pulau garam dari zaman kita SD SMP, produksi garam terbesar Madura sekarang habis, kan sedih betul. Jadi artinya itulah tadi. Pendidikan, akses modal, teknologi dan kontrol terhadap seluruh sistem kita yang berlangsung. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Begitu. Pak Sidi, saya pernah bertanya hal yang sama sebenarnya. Kalau kualitas garam kita dalam kondisi saat ini, kemudian kita adu di pasar dengan garam impor, apa yang terjadi? Seberapa kompetitif sebenarnya kondisi garam kita? Mampukah kita merebut pasar? Ya, sebenarnya kita mampu. Garam Indonesia ini menjadi tuan di negeri sendiri. Dengan teknologi-teknologi yang saat ini ada, teknologi aplikatif yang sudah ada di tingkat petani, ini sebetulnya terhadap peningkatan produktivitas apabila diadu, kualitasnya juga antara garam rakyat dan garam impor, kandungan NaCl-nya saja sudah lebih tinggi di garam rakyat. Bohong kalau orang bilang kualitas produksi garam rakyat kita lebih rendah dari impor. Pak, berarti apakah sebenarnya masalah sebenarnya itu bukan di kualitas? Akses terhadap pasar dan permodalan, mungkin itu Pak? Pak Amir mungkin? Pertama policy. Negara harus punya kebijakan. Negara harus berdasarkan prinsip, balik aja deh ke konstitusi, pemberdayaan nasional, ekonomi nasional kan, kesejahteraan rakyat, itu dulu harus dipegang secara konsisten. Baru dia turunannya. Dan saya yakin itu bisa. Dan kita semua yakin itu bisa. Baik, Pak Amir, Bapak mengatakan bahwa kalau kita mengimpor garam itu hanya bersifat sementara. Sementara yang kita harus lakukan saat ini adalah produksi. Ya. Apakah mungkin Pak produksi dalam waktu yang dekat mengingat kebutuhan garam kita yang begitu tinggi? Jadi kalau di dalam mind kita yang sesuatu yang sifatnya bersifat ideologis adalah peningkatan produksi garam rakyat, maka itu sistem kan harus dibangun. Training harus dibuat, akses harus dibuat, ya kan, teknologi dan seterusnya, seluruh sistem. Baru impor ini dihitung. Ini kapan bisa selesainya, dihitung benar. Sekarang enggak dihitung kayak begitu. Impor aja. Akhirnya nggak pernah berhenti impor. Tapi kalau ini dilakukan, paling-paling setahun. Nggak sampai setahun dia sudah selesai. Ini jalan naik. Gitu. Pak Sidi, ada nggak jalan tengah? Di satu sisi, anggaplah, saya misalnya kita sama-sama berdiri di belakang petani, begitu ya, yang percaya diri bahwa kita mampu sebenarnya. Tapi di sisi lain, ada kepentingan lain yang sekarang aktivitasnya mengimpor. Adakah sebenarnya jalan tengah di antara dua kepentingan yang begitu signifikan tersebut, sehingga kedua belah pihak ini sama-sama bisa mendapatkan benefit misalnya? Ya, jalan tengah selalu ada, sepanjang selalu ada inisiatif dan kemauan untuk bertemu dan berkomunikasi. Yang pertama, misalkan kebutuhan garam konsumsi, rasanya itu sudah bisa, asal ada keberpihakan. Itu bisa menyerap, mengadopsi garam-garam yang sudah diproduksi oleh rakyat. Di sisi lain yang garam industri, ya kita hitung jenis industrinya apa,
spesifikasinya bagaimana, ketersediaannya seperti apa, mana yang memang sudah bisa mulai diproduksi sendiri dan ditingkatkan terus-menerus produksinya, dan mana yang memang masih diimpor. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Amir tadi, dalam waktu tertentu kita harus punya tujuan bahwa benar-benar swasembada garam itu akan kita tuju. Yang berikutnya adalah menurut saya mengenai aspek keberpihakan yang lain, yaitu ada yang menjaga stabilitas harga. Disinilah sebenarnya diperlukan peranan sebuah kelembagaan yang semacam buffer. Dan kalau di beras itu ada bulog, kalau di garam ini mesti kita diharapkan ada semacam bulognya. Barangkali yang menurut pandangan kami adalah salah satunya peluang ini bisa diperankan oleh PT Garam yang merupakan BUMN kita. Nah, satu Mas saya tambah, ini prinsipil. Silakan. Untuk yang teknis selalu ada jalan tengah. Oke. Untuk yang secara prinsipil, ideologis nggak ada. Ini pilihan pemberdayaan garam rakyat mandiri, itu ideologis sifatnya. Itu nggak ada jalan tengahnya. Tapi yang teknis, seperti saya bilang tadi, impor sementara sampai ujung, ya boleh. Tapi ini pemberdayaan harus. Itu nggak ada jalan tengah itu. Bagaimana mau jalan tengah? Pemberdayaan rakyat kok harus kewajiban? Itu konstitusional kok. Itu tuntutan undang-undang dasar. Misalnya PT Garam, misalnya. Saya akan sampaikan juga, misalnya kalau dia diminta secara ideologis sebagai gudang seperti mau bulog, lakukan itu. Sekarang kan nggak dilakukan. Yang harusnya kita arahkan ke sana, begitu. Baik, Pak, mengenai swasembada garam menyambung statement dari Pak Sidi tadi, bagaimana Pak? Apakah menurut Bapak ini adalah satu poin yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani atau bagaimana pandangan Bapak? Nah, iya. Artinya ini entry point, sebenarnya banyak problematik kita. Tapi kita berusaha lah. Ini gampang diukur, teknologinya mudah, lahannya ada. Ini entry point. Kalau di sini aja kita kalah, sudahlah. Yang lain ini bakal kalah terus. Oke, sekarang kita bicara begini Pak. Kalau memang tadi ada triangle gitu ya, ada segitiga kerjasama. Sejauh mana yayasan ini juga mengapproach pemerintah, mempunyai ruang diskusi dengan pemerintah? Apakah sudah ada atau memang berjalan masing-masing? Saya kira kewajiban. Seperti misalnya kita diskusi kemarin, itu kita minta wakil pemerintah dan ikut bicara dengan kita, Dirjen, salah satu dirjen di kelautan. Teman-teman dari perdagangan datang. Yang penting harus dilakukan secara bersama-sama, Mas Imam. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Aparat birokrasi juga ada di daerah. Tapi kita merangsang, meminta agar ideologi ini kita anut. Ideologi pemberdayaan garam rakyat, mandiri, jadi tuan di rumah sendiri. Nah, itu kan satu yang sifatnya ideologis. Sehingga kalau melihat persoalan itu bukan, ini kurang, langsung impor. Bukan, kalau ideologis, ini kurang. Bagaimana produksi dinaikkan? Bagaimana supaya petani garam tidak jadi kesusahan? Bagaimana dia tetap bisa produktif? Bukan dilupakan impor, habis dong dia. Begitu. Oke. Ya, ini adalah yayasan yang didirikan oleh Pak Fadel Muhammad ya Pak ya. Sebenarnya menurut Bapak apa sih yang menjadi inspirasi atau dasar filosofi dari Pak Fadel Muhammad untuk mendirikan Yayasan Pemberdayaan Garam Rakyat ya Pak ya, YPGR ini? Jadi tuan di negeri sendiri. Jadi tuan di negeri sendiri, menarik sekali Imam. Jadi tuan di negeri sendiri, apalagi untuk sesuatu yang sebenarnya sangat mudah. Perspektifnya itu yang saya katakan berkas. Sebetulnya ini yang sifatnya ideologis tadi. Tuan di negeri sendiri, produksi nasional, bela perekonomian nasional, perspektifnya ekonomi kerakyatan. Ini semuanya ideologis. Itulah filosofinya. Sehingga kalau melihat persoalan, langsung dia tahu. Kalau ini merugikan secara nasional, tingkatkan produksi, bukan import. Oke, Pak Sidi, bagaimana sebenarnya ujungnya kan kita harus bisa berkomunikasi dengan seluruh stakeholder. Salah satunya masyarakat. Tadi di berita yang sebelumnya kita jeda pariwara, kita sudah jumpai Madura misalnya. Apakah nanti akan ada daerah-daerah lain yang dijajaki untuk membuat gerakan ini lebih masif? Ya, sejauh ini Yayasan Pemberdayaan Garam Rakyat telah melakukan komunikasi dan bersilaturahmi dengan para petani garam di 10 sentra-sentra produksi garam nasional.
tentu Madura menjadi sebuah fokus utama karena produksi besar Madura ini kontribusinya sangat signifikan Dan lambang produksi supremasi nasional. tadi. Ya, jadi kita melakukan keseluruhan ke semua provinsi yang memang menjadi sentra-sentra garam itu. Jadi kita juga tidak hanya kepada petaninya, tetapi juga kepada pemerintah daerahnya, bahwa kita ingin bersinergi. Kita ingin membantu membangun, membangkitkan ekonomi kerakyatan dari garam ini, dan pada akhirnya kita produksi nasional bisa kita tingkatkan, dan pada waktunya swasembada garam bukan adalah suatu keniscayaan yang bisa kita capai sepanjang kita sama-sama melakukan sinergi dengan baik. Pak Amir, sebenarnya saya hanya berusaha mencari ruang lain, karena di saat kita bicara ideologi kemudian itu menjadi pilihan, memang itu adalah pilihan yang harus kita pegang gitu ya. Adakah cara begitu ya, sehingga diskusi atau perbedaan yang begitu mendasar ini terkomunikasikan, kemudian para pihak bisa mencari solusi yang terbaik? Adakah cara atau strategi apa sebenarnya sekarang yang dilakukan yayasan ini sehingga bisa menuntaskan visinya tadi? Ya, itu yang saya bilang tadi. Untuk hal yang teknis bisa. Artinya oke, impor, lihat angkanya secara objektif. Memang impor apa tidak? Ini kan juga harus dianalisis kan. Apa yang sudah jadi kebijakan, ya kan? Oke, kebijakannya impor berapa, ya kan? Oke, dihitung. Ya. Tapi jangan ini aja yang dibicarakan. Oke. Bagaimana ngangkat yang ini tadi tuh, yang justru jadi dasar itu kan. Ini namanya jalan tengah, saya bilang. Kalau dari situ saya terima jalan tengah ini. Tapi naikkan ini. Hitung. Sehingga ini turun pelan-pelan setahun. Itu masih yang namanya jalan tengah menurut saya. Bukan ini saja terus nanti ininya nggak dikerjain, ya habis dong. Dan saat ini yayasan strateginya mendesak pemerintah untuk mau berpikir dengan cara Dengan cara ini desak, kita akan bantu, kita coba kasih konsultasi akses, baik modal maupun pasar, begitu kan. Terus, tapi memang harus bekerja sama dengan pemerintah. Jangan salah duga bahwa ini terus akan jadi oposan, enggak. Pemerintah juga punya kewajiban kan untuk, mungkin aja ada perbedaan, ya kita bertemu untuk menyelesaikan ini. Baik, lalu bagaimana Pak? Sejauh ini bagaimana peran dan dukungan pemerintah, khususnya dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung perjuangan dari yayasan ini, Yayasan Pemberdayaan Garam Rakyat? Ya, yayasan ini kan sebetulnya belum lama juga, baru di launching juga. Tapi komitmen ini kan sudah lama. Nah, kita ajak tukar pikiran. Pembukaan hadir, ya. Bagaimana nih kita selesaikan, apa yang bisa kita bantu. Nah, kita akan komunikasi juga, karena yang namanya Pugar, programnya pemerintah, ketika Pak Fadel masih menteri, itu juga beliau punya ide itu, pemberdayaan usaha garam rakyat. Yang ini juga harus diteruskan, itu jangan berhenti. Itu artinya kita bisa membantu dari program yang dilakukan oleh pemerintah, pemberdayaan usaha garam rakyat itu. Begitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Sidi sendiri bagaimana? Ya, kita akan selalu melakukan koordinasi, kita selalu melakukan komunikasi. Jadi prinsipnya juga ketika pemerintah ada sesuatu yang harus kita ingatkan untuk juga tetap meningkatkan komitmennya terhadap pemberdayaan garam rakyat ini, kita lakukan. Jadi pada saatnya sudah mencapai tingkat yang kita harapkan untuk bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan ini di petani garam, itu tentu kita juga akan memberikan monitoring, masukan-masukan sampai benar-benar upaya-upaya bersama menuju swasembada garam ini benar-benar kita kawal bersama. Jadi kita seperti sampaikan Pak Amir tadi, kita bukan oposan dari pemerintah, tetapi menjadi mitra strategis dari pemerintah. Dengan kondisi yang kondusif, berapa lama kita bisa swasembada garam? Apakah sebenarnya Yayasan Garam membantu membuat blueprint atau setidaknya punya blueprint sendiri? Kalau kondisinya relatif ideal, kita 1 tahun kayaknya bisa gitu, misalnya ada ungkapan kayak gitu? Jelas. Kalau semuanya sadar, setahun bisa. Bisa setahun. Kita pernah simulasi, Pak Fadel malah lebih cepat. Sekarang juga bisa, dia bilang. Tapi kan kita selesaikan lah, setahun juga. Setahun bisa. Setahun menurut Pak Amir ya. Kalau menurut Pak Sidi bagaimana? Ya, setahun dalam kondisi memang semuanya sudah siap. Jadi sudah tinggal implementasi. Tapi kalau masih banyak hal-hal yang dipersiapkan, tentu kita memerlukan
waktu, tapi tentu tidak terlalu lama. Kalau polisinya nggak diterima Ya. pemerintah ya bertahun-tahun Ya. nggak akan terjadi ya kan? Ya. Kalau misalnya pemerintah enggak lah kita impor aja, 10 tahun juga nggak dapet. Pak, waktu kita 3 menit, tapi saya ingin mengambil perspektif lain. Kalau memang kita berdaya di bidang ini, kan sekarang katanya politik global itu dua kekuatannya, energi dan pangan. Garam sebenarnya ada di ruang itu. Mampukah sebenarnya kita bisa memainkan peran yang lebih besar di politik global misalnya? Kalau kita menguasai salah satu saja dari banyak elemen tersebut, garam misalnya. Bapak punya forecast ke arah sana? Saya kira kalau hal-hal yang prinsipil yang saya katakan tadi kita terima secara bersama dan kita lakukan, pasti Pasti. pasti Dan ini peluang untuk bangsa kita. luar biasa. Ya. Baik, Bapak, waktunya 2 menit, saya ingin sharing. Di sisa 2 menit ini mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Pak Sidi dulu. Baik. Ya. Jadi Indonesia sebagai negara keempat dengan garis pantai terpanjang di dunia sekitar 91.000 km memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kita mampu untuk berswasembada. Setelah itu kita sudah harus berorientasi bahwa kita bisa melayani negara-negara tetangga kita. Jadi setelah menuju swasembada garam Indonesia, kita menuju ekspor garam Indonesia. Jadi pada waktunya kita akan bisa mencapai itu. Tetapi kita harus utamakan pencapaian kebutuhan di dalam negeri dengan swasembada. Oke, Pak Amir. Saya ingin mengajak kepada semua pihak, mudah-mudahan ini hanya entry point saja untuk pemberdayaan salah satu daripada ekonomi rakyat. Ya. Masih banyak yang lain. Kalau ini kita berhasil, mudah-mudahan yang lain juga bisa kita lakukan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Amir dan Pak Sidi yang sudah hadir dan berdialog di studio. Serius nih kita ya, dialog begini ya. Temanya menarik Karena sekali. untuk rakyat, Betul bukan untuk sekali. siapa-siapa. Karena untuk rakyat kita Untuk harus kita serius. semua berarti. Betul. Temanya menarik Ya. sekali, pemberdayaan garam rakyat, Imam. Baik, Bapak-Bapak, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kalau kita berjumpa lagi sudah ada kemajuan. Mudah-mudahan juga persistence gitu ya, Bapak-Bapak yang ada di Yayasan Pemberdayaan Garam Rakyat ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Dan saudara, kami akan segera kembali setelah jeda dan kita akan sampaikan informasi kepada Anda dari beragam informasi lainnya pokoknya ya. Ya, betul sekali. Tetaplah bersama Warta Pagi. Perbedaan agama tidak menghalangi kami untuk bergandengan tangan hidup rukun dan damai. Tolong semua basudara. Yang jatuh di jiwaku. Salah satu prinsip dan